Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam hari ini kita boleh memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita akan siapkan, kita akan sambil teduh di hadapan Tuhan semua. Bapak sebelumnya kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh merasakan kasih yang luar biasa yang tidak pernah terbatas. Bahkan kasih yang tidak pernah kami temui di dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan yang baru. Kami mengucap syukur buat berkat yang baru. Kami mengucap syukur buat apapun yang Kau berikan bagi setiap kami, karena kami percaya Allah selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami siap untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, dan membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Bekerja, beracara bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ambil waktu ini untuk secara pribadi datang di hadapan Tuhan, menguatkan hati dan percayamu di hadapan Tuhan. Rohmu yang hidup, penuh hidup, mengalir hidup.
tidak pernah berkesudahan. Engkau yang selalu memelihara hidup kami dengan kasih dan setia. Kasih yang setia yang tidak pernah lain atas hidup kami, Tuhan. Lebih daripada segalanya. Terima kasih. menggendong dan menguatkan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan hari ini kami siap untuk diteguhkan dengan kebenaran firman. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur kami memiliki
Bapa yang begitu mengasihi kami. Kuasa Tuhan yang memulihkan hidup kami. Bahkan Tuhan memberikan hati yang baru untuk kami boleh melihat rancangan-rancangan Tuhan yang sempurna atas kami. Biarlah Engkau menjadi segalanya atas hidup kami. Kami bersyukur dan
bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan di mana kami boleh datang dan masuk ke hadirat-Mu. Sebab hanya dekat Engkau saja kami beroleh ketenangan. Dan ketika kami masuk di hadirat-Mu, kami tahu kasih setia-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh datang karena kerinduan kami adalah menangkap isi hati-Mu, menyimpan firman-Mu, karena kami sangat sadar firman-Mu itu adalah makanan bagi rohani kami. Manusia bukan hanya oleh roti dapat hidup, terlebih lagi oleh kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, kebenaran-Mu yang menasihati kami, kebenaran firman-Mu yang terlebih lagi menegur kami Tuhan, sehingga lewat tuntunan Roh Kudus semakin hari kami boleh kedapatan semakin berkenan di hadapan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kehormatan dan sukacita kami ini. Karena itu kami katakan Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman. Roh Kudus beracara dan berkaryalah sehingga kami boleh menerima berkat yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sungguh-sungguh siap menerima firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tanggal 12 Februari yang lalu atau hari Jumat kemarin adalah hari tahun baru Imlek. Ya. Tahun baru Imlek adalah tahun baru bagi orang-orang, khususnya yang pertama kali itu di Tiongkok, ya, di Cina sekarang. Tahun baru itu adalah tahun baru di mana pergantian musim memasuki musim semi. Ya. Nah, kita tahu masyarakat di Tiongkok, terutama yang agak ke selatan, itu adalah masyarakat agraris yang bercocok tanam seperti di Indonesia. Kalau bercocok tanam memang faktor cuaca, iklim atau musim itu sangat berperan. Karena itu mereka sangat menyukai atau sangat menyambut musim semi itu. 4 musim itu kan musim semi, lalu musim panas, lalu musim gugur, dan musim dingin. Kalau nggak salah di bahasa aslinya itu Chun Sia Chutung. Habis musim gugur, musim dingin, datanglah musim semi, di mana mereka mulai menggarap kembali tanah untuk bercocok tanam. Karena itu musim semi itu adalah musim yang mereka nanti-nantikan. Nah saudara-saudara, tentunya bukan hanya masalah iklim dikaitkan dengan ritual-ritual, karena sebagai masyarakat agraris seperti di Indonesia, mereka punya kepercayaan-kepercayaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan alam. Karena itu di dalam kepercayaan orang-orang Tionghoa yang masih pakai tradisi leluhur itu banyak dewa-dewa, ya. Ada dewa api, ada dewa laut, ya, banyak lah itu dewa-dewa. Nah, kalau gunung meletus mungkin dianggap wah dewa yang menjaga gunung itu marah. Kalau ada gelombang tsunami mungkin dewa laut, ya. Yang saya masih ingat itu dewa laut namanya Haiyong Ong gitu. Nah, itu yang menguasai laut gitu. Nah, karena mereka adalah masyarakat agraris, otomatis mereka sangat memperhatikan cuaca dan alam. Karena itu
ketika musim semi tiba, mereka sangat berduka-cita. Nah, berkaitan dengan tradisi-tradisi kepercayaan, sehingga kalau dulu saya tidak tahu, tapi rasanya di Tangerang ini mungkin sama ya. Kalau besok itu Imlek, sehari sebelumnya sudah bebersih rumah dicat, dibersihkan, dirapikan, sudah cukur rambut orang-orang. Sebab begitu Imlek sekitar Jumat itu tidak boleh nyapu. Kalau nyapu berarti buang rezeki, begitu loh. Nah, jadi selama 1 hari itu saya nggak ingat lagi berapa hari, nggak boleh nyapu deh, begitu loh. Boleh cuma senang-senang jalan-jalan ke tetangga, kasih selamat tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek. Dibuatlah makanan-makanan, antara lain kue yang terkenal kalau menjelang tahun baru Imlek adalah kue keranjang, yang bahasa Mandarin disebut nian kao, kue keranjang. Itu rasanya manis. Kenapa? Karena dibuat dari ketan yang ditumbuk, kemudian dikasih gula merah dan dikasih mungkin gula putih supaya manis. Lalu istilahnya dicuek itu dimasukkan di dalam seperti kayak di tim lah begitu ya. Ada keranjangnya. Kenapa disebut kue keranjang? Karena ada keranjangnya kecil. Lalu kasih daun pisang, dibungkus itunya adonannya, lalu dihangatkan gitu. Itu kue keranjang. Tiap kali Imlek harus ada nian kao, kue keranjang yang rasanya manis. Saya belum sempat dapat literatur kenapa dari zaman dulu ada nian kao, kue keranjang. Di banyak rumah di Tiongkok kalau Imlek itu banyak sekali permen, makanan yang manis-manis, dengan harapan tahun depan ini adalah tahun yang diwarnai dengan kemanisan, sesuatu yang bersifat manis. Kalau saudara perhatikan orang-orang Cina itu, Chinese itu selalu pakai logika gitu. Nah, yang hari ini saya ingin bawakan saudara-saudara adalah satu tema. Apa benar kalau mengucapkan selamat tahun baru Imlek itu adalah kungsi fatai? Karena rata-rata orang bilang kungsi fatai gitu. Apa benar? Nah, mungkin hari ini kita mau melihat apa benar kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam konsep kekristenan kita, yang Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini, lalu kita mengucapkan kungsi fatai. Itu tepat atau tidak? Sejalan atau tidak dengan iman pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayo baca terus semua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan adalah kebenaran prinsip kehidupan kita orang Kristen. Sekali lagi, orang Kristen yang tidak mengaminkan ini dan tidak mau menerima serta menjalankan kehidupannya dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebetulnya perlu dipertanyakan apakah dia layak menyandang predikat orang Kristen sebagai pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan yang berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3 yang keras, saudara-saudara. Kumpulkanlah bagimu harta. Apa artinya? Yesus tidak pernah mengajarkan supaya saudara-saudara hidup di dunia ini mengumpulkan harta. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Memang cukup mengkhawatirkan keadaan gereja-gereja saat ini kalau tidak sering-sering untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan itu ajar. Bisa terjadi distorsi. Yes, Alkitab tetap dipakai, tetapi dipilih-pilih sesuatu yang menyenangkan daging jemaat. Tidak, kita tetap pada prinsip jangan kumpulkan harta di bumi. Loh, artinya Pak, saya di dunia ini jadi habis-habiskan aja harta boros-boros. Bukan maksudnya begitu. Sikap hati kita sebagai anak Tuhan yang hidup di muka bumi ini, fokus kita bukan kita ini mencari harta, mengumpulkannya sehingga hati kita terikat oleh harta itu. Karena itu firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada. Kalau kita tertarik di dunia ini untuk mengumpulkan harta saja, saudara-saudara, maka akibatnya hati kita terikat di dunia ini, di harta ini. Saya mau katakan, karaktermu tidak akan berubah. Kamu tidak akan masuk ke dalam manusia baru. Kita tidak akan menjadi manusia baru. Tetap manusia lama yang memiliki nafsu duniawi dan kedagingan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejalan dengan itu, ya, ketika masuk perayaan tahun baru Imlek, kita datang atau ketemu kawan atau ketemu family, ya. Sekarang ini selalu kita, kalau orang Cina dia begini, kalau dia lalu bilangnya apa? Gongxi Fat Cai, Gongxi Fat Choi. Apa artinya itu? Apakah ucapan kalimat Gongxi Fat Cai ini adalah sejalan dengan prinsip konsep pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Hal ini sebenarnya harus kita mengerti. Karena itu saya sangat tergerak ketika saya merenungkan dan saya mendapat hikmat sampaikan itu selaku seorang gembala. Pada kesempatan yang indah ini, saya merasa sebagai gembala jemaat mempunyai satu tanggung jawab dan keharusan untuk membawa saudara-saudara, membawa jemaat, membimbing jemaat yang saya kasihi, agar domba-domba saudara-saudara yang Tuhan percayakan kepada saya dalam tuntunan Tuhan Yesus, dan saya dapat membawa ke dalam jalan kebenaran firman yang benar. Sebagai ingat, misi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan memberi kemakmuran kepada orang Kristen, tetapi memberikan keselamatan jiwa. Nah, saudara-saudara, mungkin tanpa kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus Kristus, atau hamba-hamba Tuhan pun, kita sering melakukan kekeliruan yang kita tidak sadari. Karena kita berkata Gongxi Fat Cai. Padahal kita harus mengatakan bukan Gongxi Fat Cai, tapi ada hal yang lain sejalan dengan firman. Nah,
Kalau gitu, apa maksudnya kongsi facai ini? Ya. Saya mencoba mencatat, mencari data-datanya. Memang sekarang ini ucapan kongsi facai adalah paling umum saat merayakan Imlek. Arti kongsi facai jadi apa? Dikutip dari The Star, kongsi facai artinya secara hurufiah adalah selamat mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kemakmuran. Kongsi facai. Selamat mendapatkan lebih banyak lagi, berlimpah lagi kekayaan dan kemakmuran. Nah, hal ini, saudara-saudara, bukan ngasal oleh orang disampaikan, tapi diungkapkan oleh seorang dosen senior dari Departemen Chinese Studies Universitas Malaysia, Profesor Dr. Yang Kah Kian. Beliau mengatakan makna dari istilah gongsi facai lebih berfokus kepada keberhasilan atau keberuntungan secara materi daripada semangat kebersamaan dan sukacita kegembiraan di dalam tahun baru Imlek tersebut. Sehingga banyak kalangan lebih suka sebenarnya tidak mengatakan gongsi facai. Tetapi banyak orang-orang juga mengatakan bukan gongsi facai tetapi Xingnian Kuai Le. Xingnian tahun baru, Kuai Le itu datang, sehingga artinya selamat tahun baru di momen Imlek ini. Xingnian Kuai Le adalah cara mengucapkan selamat tahun baru dalam bahasa Mandarin kepada teman tanpa merujuk uang atau yang berbicara finansial atau materi. Hanya berbicara selamat untuk menerima kebahagiaan atau kegembiraan di tahun baru ini. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita mengerti. Kalau gongsi facai kita bilang gongsi facai, berarti kita ikut larut di dalam cara hidup, pola pikir, konsep mereka. Selamat ya untuk menerima kekayaan yang berlimpah, kemakmuran yang bertambah-tambah. Kenapa saya katakan ini kurang pas buat kita orang Kristen? Ingat, sekali lagi ingat ayat yang tadi kita baca. Yesus tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk mengumpulkan harta di dunia. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen yang punya konsep bahwa hidup kita tidak berbicara soal materi di dunia, lalu memberikan selamat seperti itu kan sebetulnya kurang pas. Karena itu, kalau kita mau lebih tepat lagi mengucapkan selamat kepada mereka, ya, ada beberapa hal yang saya catat. Antara lain, ya, ucapan Imlek yang dikutip dari laman news.com diantaranya ialah Chunji Kuai Le, artinya selamat festival musim semi. Chunji Kuai Le. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan kata-kata Xin Xiang Season, yang artinya kira-kira keinginan Anda kiranya menjadi kenyataan. Lalu bisa juga dilanjutkan dengan kata-kata Kuonian Hao, artinya selamat tahun baru, selamat merayakan dengan baik dan hati gembira. Ada juga yang berkata Xin Chun Kuai Le, selamat tahun baru, selamat musim semi. Wan Seruyi artinya semua harapan dan impian semoga dapat tercapai. Kemudian dilanjutkan biasanya Senti Jian Kang, semoga selalu sehat. Nian Taji, kiranya setiap tahun panenmu berlimpah-limpah. Sui Ping An, semoga selalu selamat dan dijauhkan dari malapetaka. Sinian Jinpu, semoga mendapat kemajuan di tahun baru ini. Kalau saudara perhatikan,
Ini lebih baik daripada kita jelas-jelas berkata fungsi fatai, semoga kekayaanmu semakin berlimpah-limpah. Nah, hal ini perlu kita perhatikan dengan baik sebagai orang Kristen. Mungkin kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita, kerohanian kita sebagai anak Tuhan yang mempunyai prinsip yang tidak boleh salah. Jangan salah prinsip di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kita semua tiap hari cari uang, yang bekerja, yang berdagang. Setiap hari kita bersinggungan dengan uang. Sehingga batas-batas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang materi, terkadang kita lupa. Kenapa? Ya udah biasa. Tiap hari nyari uang. Kalau nyari uang kan carilah sebanyak-banyaknya. Karena dengan uang kita bisa mendapatkan apa saja yang kita mau. Dengan uang kita bisa membeli kebahagiaan. Ini adalah filosofi yang salah daripada dunia yang telah dianggap menjadi benar dan lazim dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, uang memang kita butuhkan untuk hidup. Tidak bisa kita datang ke toko beras lalu kita bilang, Pak beli beras 5 liter, mau dibayarnya? Saya orang Kristen Pak. Saya orang Kristen Pak. Bagi saya materi nomor 2. Jangan tanya uang ya Pak, yang penting saya perlu beras, Bapak kasih. Ya nggak bisa saudara-saudara. Beli beras harus bayar. Untuk bayar kita harus punya uang. Untuk punya uang kita harus bekerja mendapatkan uang. Betul. Tetapi ingat, uang itu bukan segala-galanya. Ada kalanya uang tidak berdaya menghadapi satu situasi. Berapa banyak orang-orang kaya ketika terpapar COVID dan dalam stadium yang parah, mereka akan berkata gini, kalau ada obat dewa yang bisa menyembuhkan berapa miliar pun saya bayar. Itu berarti terkadang uang itu tidak berdaya menghadapi satu situasi, saudara-saudara. Karena itu yang saya ingin tekankan di sini adalah, mari jemaat GBI Kelor yang saya kasihi, kita betul-betul sekarang mengerti. Sekali lagi saya katakan, mari kita pahami visi dan misi Tuhan Yesus datang. Apa yang Tuhan kehendaki ketika dia datang ke dunia ini. Kalau saudara-saudara kita perhatikan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 yang sudah sangat begitu terkenal, yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya ini? Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa, dikirim dari surga datang ke dunia ini, yang dikaruniakan kepada setiap manusia, supaya setiap orang yang percaya pada Kristus tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal, tetapi beroleh kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini sudah sedemikian biasa sehingga dalam kebiasaan itu kita anggap agak umum lah, kita ngerti. Tetapi intinya sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah supaya saudara dan saya tidak binasa. Bukan tidak kekurangan, tidak binasa, jiwamu tidak terhilang, melainkan jiwamu terpelihara dalam kehidupan yang kekal. Hal ini kan sebetulnya berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia sehingga diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi beroleh kehidupan kekal. Ini berarti saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang memang dia adalah pemilik segala-galanya di surga dan di dunia ini, tetapi bukan berarti kedatangan Tuhan Yesus Kristus
untuk memberikan saudara kemakmuran semakmur-makmurnya, berlimpah-limpah kekayaan, tidak. Tetapi kedatangannya adalah untuk membuat saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan akibat dosa-dosa kita. Kembali kepada tradisi orang Chinese, karena mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan agraris yang berkaitan dengan pertanian, tergantung cuaca. Mereka tuh percaya kepada dewa-dewa. Dan tidak ada dewa yang seperti mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita perhatikan, konsep mereka adalah take and give. Berarti mereka menyembah kepada dewanya, mempersembahkan sesuatu yang membuat dewanya senang. Apa imbal baliknya? Mereka mengharapkan sesuatu dari dewa itu yang memberi kehidupan jasmani mereka, kebutuhan apa yang mereka butuhkan sehari-hari itu terpenuhi. Itu prinsipnya, take and give. Saya masih ingat kenapa ketika mama saya masih ada, saya sudah jadi orang Kristen, lalu saya sering bilang begini, Mama, kenapa nggak pergi ke wihara ini? Biasanya mama saya ke wihara ini, tapi sekarang kok pindah ke wihara lain. Kenapa, Ma? Karena wihara ini kelihatannya sudah kurang maju, gitu loh. Karena itu sekarang orang udah agak jarang ke TPK ini, tapi pindah. Artinya penyembahan mereka itu mempunyai satu motivasi. Motivasi apa? Yang berkaitan dengan saya memberi dan apa yang saya dapat. Kita memberi dan apa yang kita dapat itu. Nah, di dalam kekristenan ini tidak terjadi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan jelas karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Dia datang mencari orang berdosa supaya orang berdosa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus, Allah yang memiliki segala-galanya, Dia datang bukan untuk membuat saudara dan saya hidup makmur. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yes, damai sejahtera berbicara soal rohani. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera jangan diukur dari materi loh, saudara-saudara. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang bersifat rohani. Nah, karena itu saudara-saudara, perhatikan baik-baik dalam Matius 16 ayat 26. Coba kita lihat Matius 16 ayat 26. Ini satu ungkapan Tuhan yang penting sekali kita perhatikan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ayo 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ini Tuhan yang katakan. Ingat, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi saudara dan saya kehilangan nyawa? Dengan apa dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara-saudara, ini saudara mau punya harta dunia ini semuanya tapi kehilangan nyawanya, masuk dalam neraka yang kekal? Saya mau tanya, berapa tahun saudara dapat hidup di dunia ini? 70, 80, 90, 100, mesti mati.
Tapi berapa lama kita hidup dalam kekekalan? Kalau kita masuk dalam api neraka yang kekal, berapa lama kita akan menderita? Kekal. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah bersama Tuhan Yesus dan Bapa di surga, kita akan hidup bersamanya kekal. Apa artinya 70 sampai 100 tahun dibandingkan dengan kekekalan? Nah, saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngangkat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta di surga. Kemudian ada ayat lain. Ketika Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat yang berkata kepadanya di dalam Matius 8. Kita lihat dalam Matius 8 ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini satu sinyal, satu tanda bahwa ikut Yesus bukan untuk kemakmuran. Karena Yesus Raja di atas segala raja datang bukan sebagai raja dunia secara fisik, tetapi Yesus adalah raja atas segala raja secara rohani, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Sampai dikatakan, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Yesus tidak akan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Kerajaan yang kekal sampai kekal, bukan kerajaan fisik seperti kerajaan Romawi dan sebagainya. Karena itu dia tidak perlu tempat, saudara, sebab dia datang dan dia akan kembali ke surga. Nah, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus memahami ikut Tuhan Yesus bukan berbicara tentang kita mencari kekayaan, ketenaran, kemakmuran, kehormatan. Tidak, saudara-saudara. Terlebih lagi di dalam Lukas 14 ayat 33. Perhatikan ayat-ayat penting ini yang saya catat dan saya berikan. Perhatikan ayat ini. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus yang benar, saudara dan saya harus rela melepaskan milik kita, yang artinya bukan rumah kita lepas, mobil kita lepas, uang kita sebar jalanan, bukan. Jangan hatimu terikat kepada milikmu. Jangan melepaskan milik kita. Kenapa? Saudara-saudara, saudara itu diselamatkan karena korban Yesus di atas kayu salib. Dia menebus kita semua dengan darahnya. Berarti sekarang kita tebusannya menjadi miliknya. Kalau kita miliknya, otomatis segala yang kita punya adalah Dia yang punya. Kita paham, iya Pak, saya ngerti bahwa saya milik Kristus. Tapi kalau harta, ya tetap aja saya punya Pak. Saya mau pakai apa terserah saya. Lah itu konsep orang yang cuma mau cari untung. Sebetulnya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang tebusan, segala sesuatu, bahkan hidup kita pun kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini harus dipahami betul-betul sebagai orang Kristen. Harus. Tanpa kita betul-betul memahami ini, kita menjadi orang Kristen yang berada dengan dua kaki di atas dua perahu. Perahu Tuhan Yesus, perahu dunia ini. Saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus pun, Alkitab pun mencatat bagaimana dikatakan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Terikat oleh kekayaannya. Nanti saudara boleh baca di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 24. Mengapa orang kaya itu dikatakan sukar masuk kerajaan Allah?
Karena ketika orang kaya itu yang bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Lakukan ini sudah, lakukan itu sudah, lakukan ini sudah. Sejak muda saya sudah melakukan hukum Taurat. Yesus bilang satu kalimat, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual yang kau miliki, kemudian bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, yang menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekayaan itu mengikat dia. Kekayaannya itu bukan mendorong dia, tapi mengikat dia untuk tidak bisa bergerak lagi sekarang di dunia ini. Udah, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini yang tadi saya bacakan harus benar-benar dipahami oleh setiap orang yang menamakan dirinya Kristen atau murid Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus, atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena kita mengingini agar kehidupan kita di dunia menjadi satu kehidupan yang penuh kenyamanan dan kenikmatan, saudara-saudara. Karena rumahmu bukan di dunia ini. Amin. Rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita ada di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tempat yang telah disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Konsep ini harus kita pahami, yang sangat bertentangan, berlawanan dengan orang-orang di luar Kristen, khususnya saudara-saudara kita etnis Chinese itu, saudara-saudara. Karena itu Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Luar biasa, amin. Tawaran Yesus, urunan tangan Yesus, luar biasa. Karena itu saudara-saudara, mari kita memperhatikan dengan prinsip-prinsip kekristenan ini, saudara-saudara, dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, kita harus benar-benar hidup memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita lihat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika saudara menjadi pengikut Kristus yang benar-benar berdiri atas kebenaran firman Tuhan, jaminannya tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, kalau kita memperhatikan yang benar-benar menghayati ayat-ayat tersebut di atas, menjadi sangat jelas bahwa mengikuti Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara yang mengharapkan kemakmuran kekayaan akan dikecewakan, saudara-saudara. Kalau datang ke gereja untuk prinsip kemakmuran, keberhasilan, kekayaan, saudara salah tempat. Akan tetapi kalau saudara dan saya mengikut Kristus karena percaya akan keselamatan yang kekal di dalam Dia, dan kita merindukan damai sejahtera yang sungguh-sungguh daripadanya,
saudara dan saya ada pada jalan yang benar. Lalu seringkali timbul pertanyaan, jadi Pak, kita sebagai orang Kristen nggak boleh kerja mendapatkan uang yang banyak? Boleh saudara-saudara. Tapi yang tidak boleh adalah saudara mengejar kekayaan karena keinginan hatimu, sikap hatimu mengejar materi. Kan dibilang janganlah mengasihi dunia, janganlah mencintai dunia. Kalau orang mengasihi dunia, mengasihi materi, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Boleh Pak kita menjadi orang kaya dan sukses? Boleh, kalau Tuhan kehendaki boleh. Tapi ingat ya saudara-saudara, uang adalah alat yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan, membinasakan manusia. Seringkali orang miskin setia kepada Tuhan, begitu kaya lupa. Kenapa? Karena uang, materi itu seringkali dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan seseorang. Nah itu saudara-saudara, Tuhan Yesus datang bukan berbicara hal-hal yang fana, yang duniawi. Semua hal-hal yang bersifat duniawi, fana, bersifat sementara. Serahkan hidup kita semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, saudara bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi konglomerat. Tapi ingat, kalau kita telah berhasil menjadi orang yang kaya raya konglomerat, itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Mungkin di antara saudara-saudara yang berpikir ini, waduh ini padanya khotbah begini mah nggak enak ini. Kita kaya tapi kita bukan milik kita. Benar saudara-saudara, itu milik Tuhan. Kita boleh pergunakannya seperlunya, sesuai kebutuhanmu, bukan memuaskan keinginanmu. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk menunjang kehidupan kita. Tapi keinginan adalah sesuatu yang menunjang kepuasan nafsu daging kita. Perhatikan. Kalau kita sudah sampai level itu, walaupun kita kaya, kita tidak akan menjadi orang yang wah, dengan kekayaan ini saya tenang. Kekayaan saya 7 turunan. Lalu malaikat bilang gini, orang yang bodoh, untuk apa kekayaanmu? Kalau malam hari ini nyawamu diambil, apa yang dapat kamu perbuat dengan kekayaanmu? Dan untuk siapakah kekayaanmu itu? Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Karena itu prinsip kekristenan ini harus kita pegang baik-baik, saudara-saudara. Prinsip kebenaran firman Tuhan ini harus dijaga baik-baik, tertanam baik-baik, sehingga kita bekerja, kita semangat sebagai karyawan, kita berdagang, kita semangat ketika kita berkati, puji Tuhan. Tetapi semua itu kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Memang nggak enak saudara-saudara. Betul saya bilang, menjadi orang Kristen bukan jadi sepertinya lebih enak, sepertinya nggak enak, padahal sangat enak saudara-saudara. Kenapa banyak orang berkata jadi orang Kristen gak enak? Karena orang itu masih punya konsep kedagingan dan ingin hidup di dunia ini. Tapi orang-orang yang telah mengenal prinsip hidup yang kekal bersama Kristus dan prinsip berjalan bersama Kristus di dalam pemeliharaan Tuhan, itu ada damai sejahtera yang luar biasa, sangat menyukai dan menyenangkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana kita ketika mengucapkan selamat tahun baru Imlek ini dengan benar. Kita harus tunjukkan kita sebagai orang Kristen tidak memusatkan, memfokuskan segala sesuatunya dalam ajaran kebenaran firman Tuhan tentang masalah kekayaan, kemakmuran yang berlimpah-limpah.
Tidak. Karena itu ketika kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kita katakan selamat tahun baru Imlek, kiranya kamu sehat, hidup dalam damai sejahtera. Seperti tadi saya katakan, itu kan banyak dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau saya lebih senang dalam bahasa Indonesia. Sebab walaupun tadi saya bisa sebutkan satu-satu dalam bahasa Mandarin, itu kan saya nyontek saudara-saudara. Saya lebih senang selamat tahun baru Imlek ya, Tuhan memberkati, sehat, damai sejahtera. Kalau mereka bukan orang Kristen, kita tidak bisa bilang Tuhan Yesus menjaga kamu. Ya tidak usah begitu. Selamat tahun baru Imlek, damai sejahtera, sehat, dan sukacita menyertai kamu. Selesai. Tidak lagi berkaitan dengan kemakmuran. Sebab kalau kita berbicara, saya doakan supaya kamu hidup makmur berlimpah-limpah. Orang Kristen juga sama ya, mencari kemakmuran ya, kekayaan di dunia ini menjadi samar-samar. Seakan-akan pengajaran kekristenan itu mirip-mirip dengan mereka. Ingat, tidak serupa dan tidak sama. Bukan serupa tapi tak sama. Tidak serupa dan tidak sama. Sangat jauh berbeda saudara-saudara. Nah, memahami hal ini ketika kita berjumpa dengan orang dan kita menyampaikan selamat tahun baru, mungkin kita rubah cara kita menyampaikan. Selamat tahun baru Imlek, kiranya tahun baru ini membawa kebahagiaan dan hati yang gembira. Saya doakan apa yang menjadi kerinduanmu menjadi kenyataan. Selalu sehat dan Tuhan memberkati. Selesai. Amin. Jadi saya berharap, termasuk saya dan istri saya pun, sekarang saya tidak akan bilang Gongxi Fa Cai. Enggak, saudara-saudara. Karena Gongxi Fa Cai adalah semua kamu diberkati berlipat-lipat kekayaan dan kemakmuran. Tidak, saudara-saudara. Saya mau berkata, Yesus datang bukan membuat manusia hidup makmur, kekayaan berlipat-lipat, tetapi Yesus datang mencari orang berdosa supaya berubah menjadi orang yang benarkan, orang berdosa diselamatkan dalam Tuhan. Dia datang bukan berbicara materi, dia datang berbicara hal-hal rohani. Dia datang mendirikan kerajaan Allah, kerajaan yang bersifat rohani. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya semua ini membuat pencerahan sehingga kita bisa mengerti, menempatkan diri kita di tengah-tengah teman-teman lingkungan kita dengan benar, tanpa seakan-akan kita meninggikan diri, kita mengatakan kita yang paling benar. Tidak. Tetapi kita ingin juga memberitahu bahwa ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Hidup di dunia ini bukan berbicara hanya materi. Hidup di dunia ini perlu satu hal, damai sejahtera sampai masuk dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Karena itu ajar pada kami untuk semakin hari kami semakin memahami apa yang menjadi kerinduan. Kami ingin melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dan perintah-perintah-Mu. Urapi kami dan pimpin kami. Roh Kudus, kiranya Kau terus menuntun kami sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini yang memang penuh dengan tipu daya si iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Ketika kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kami pun dapat mengucapkannya dengan begitu baik dan menunjukkan bahwa inilah kehidupan yang penting di dunia ini. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih belum di dalam Kristus, agar kebenaran firman Tuhan pun menjadi bagian hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama saya yang diberkati kita katakan amin. Amin. Bagi Allah yang mulia dan bertahta di kerajaan surga.
penyertaan, kekuatan daripada Engkau lewat tuntunan Allah Roh Kudus turun menuntun, membimbing, menyertai, menjaga dan melindungi semua anak-anakmu, keluarganya, suami istri, orang tua dan anak-anakmu. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau campur tangan, cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu semua dikasih Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus kiranya senantiasa ada dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, kehidupan kita mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.